menuju jaro-jaro ke situ. Keanehannya di perjalanan kami dipotong dengan sosok makhluk ular besar mau kami dan sudah kita melewati itu rintangan yang kita hadapi. Begitu itu cobaan jaro-jaro ke makam-makam ulama. Apa itu godaannya besar? Karena apa? Kalau kita godaannya terganggu, terhambat, berarti kita hidup itu tidak akan mulia, tidak akan tenang di dunia maupun akhirat. Kita contohkan orang tua kita yang meninggal, kita kasih uang 1 juta, tapi kalau kita kasih doa, alhamdulillah orang tua kita akan tenang di alam sana. Itu pasti uang yang nemu, pasti manusia, bukan orang gaib. Dikarenakan itu kalau kita meninggal, kita harus kasih doa, bukan uang. Contohkan kita jaro ke makam orang tua, kasih kita doa, alhamdulillah pasti kita mendoakan udah yang meninggal. Begitu. Itu kata warga, katanya yang pernah jarang ke situ ada yang pernah melihat sosok apa namanya harimau itu. Oh, yang udah pernah jarang ke situ, dia bernapakan bukan harimau, sesosok berbadan kayak manusia ya. Itu mungkin itu yang punya penghuni karena di situ, tapi orang udah gasing lagi. Soalnya gitu, kalau lagi kita berdoa khusyuk, kita berdoa sama Allah, pasti dia bertampak ke orang itu, biarpun dia orangnya penakut. Tapi alhamdulillah kata warga setempat, kata kita sering jaroh ke situ, berkahnya usaha kita dilancarkan Allah SWT. Amin ya Allah alamin. Begitu Pak Ustadz dari Bapak Omen sekintas ya, waliselahnya gitu Pak Ustadz. Main yang dia tahu informasi yang tadi yang diceritakannya, yaitu ada seorang yang berjarah menemukan sosok ular besar ya, ular besar yang bukan ular biasa, paling itu ular gaib lah, bisa dilihat sepintas ya memang itu makhluk gaib ya. Itu jangan kita ambil yang positif aja, jangan pikiran yang negatif. Yang penting kita niat berjarah ya. Terima kasih Bapak Omen ya. Saya juga pengen tahu nih, Bapak Haji pernah enggak nih lihat apa yang selama berjarah itu lihat apa gitu ya, lihat cewek cantik apa lihat cewek jelek? Ya kalau memang itu memang kita nggak fokus ya, karena memang yang kita luruskan, yang kita niatkan dari rumah itu memang kita niat ibadah, niat baik ya. Karena jadi kita untuk niat kita itu memang harus kita mantapkan dari hati kita ya, bahwa kita itu akan berjarah ke makam waliullah walaupun kita keadaan seperti ini. Jadi kita harus dimantapkan dari hati dulu ya. Jadi memang kalau kita dari rumah niatnya mau niat baik atau niat beribadah, jadi kita nggak bakalan kita ada lihat-lihat kemana gitu. Jadi kita memang lihatnya, memang kita niat fokus ke ke niat kita aja dulu. Ya alhamdulillah, terima kasih Bapak Haji. Ya memang yang tadi yang telah diucapkan oleh Bapak Haji ya, memang niat kita gitu. Ya karena perjalanan kita itu bukan untuk mencari yang gitu-gitu ya, memang itu makhluk yang udah ada ya, memang ada gitu kan, yang gaib gitu ada. Ya, sekarang saya dengan Bapak Omen menuju lokasi penjarahan ke Kampung Cibiuk, ke makam santri ya, itu makam para wali. Marilah kita yang senantiasa jaroh-jaroh ke makam-makam para ulama, para wali yang kita datangi. Semoga kita mendapatkan keberkahan. Tapi saya baru kali ini jarah ke sini ya, ke makam santri ya, Cibiuk. Baru kali ini saya jarah. Dari dulu saya ingin jarah. Alhamdulillah saya berdoa pelaksanakan saya jarah. Alhamdulillah dengan guru-guru kita, dengan Pak Haji, kita dengan grup Ikhwan Pemilih ya, dari channel kami. Jangan lupa subscribe YouTube Ikhwan Pemilih dengan jaro-jaro seseh para wali, para rasul ya. Semoga kita yang mendapatkan
diberikan kelancaran Allah SWT dengan jalur-jalurnya ke makam Syekh para wali yang kita datangi, Kampung Cibiuk, makam Cibiuk, makamnya santri. Dengan keanehannya itu makam santri, keanehannya di kampung kita Sintap cerita sama saya ya Bapak Omen, dengan sembarangan kita ke situ. Kalau pengen kita selamat, pengen kita mendapat keberkahan, kita harus sejarah. Dengan ada seorang kampung warga yang jarah ke situ, alhamdulillah sekarang udah sukses berkat Allah Subhanahu wa taala. Dulunya orang itu pekerja keras di hutan membawa kayu, sekarang dia udah jarah ke makam-makam situ berkat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia udah sukses, udah punya cabang di mana-mana, alhamdulillah. Jangan lupa kepada seluruh pencinta penjara ulama-ulama yang udah meninggal, dikarenakan cucu kita, anak kita, contohkan ulama-ulama yang kita datangi, yang kita kunjungi, semacam Mbah Muhyiddin, Mbah Birajaya di kampung Sempat. Itu keanehannya makam-makam Mbah Birajaya. Keanehannya dulu sesepuh kita Bapak Dharma, kalau Jumatnya hari Jumat ke Mekah. Kalau kita, bagi kita keanehannya awam kita ya, kalau kita pengen sholat ke Mekah, bagaimana? Kita harus naik pesawat. Tapi itu keajaiban Allah, kemuliaan ilmu para wali, dia sekejap sholatnya ke Mekah. Itu keramat-keramat yang kita datangi itu di kampus saya, keramat Mbah Birajaya. Dan sebelah lagi itu keramat Raden Kusumo Raden ya, itu tempat penisan. Gimana dinginnya hati kita dingin, hati kita punya masalah sama orang, kita akan didatangi, orang kita akan dimarahi. Kalau kita jarah ke situ, hati itu dingin seperti dinginnya air salju. Jangan lupa kepada pencinta penjara, dukung kami di subscribe Ikhwan Pemilih. Semoga kami senantiasa mengunjungi makam-makam karomah, yang kita akan bersemangat berjarah di hari Senin ini. Cuaca cukup cerah dan sungguh bagus sekali, dan hati saya dengan Bapak Omen sungguh senang ingin jarah-jarah ke makam para wali. Kenakan apa? Dikenakan kita jarah-jarah ke makam para wali, hidup kita akan berkah dunia maupun akhirat. Terima kasih kepada Bapak Omen yang telah memberikan informasi yang sangat luar biasa, kesan-kesan, terus pengalaman yang dia alami, sampai keinginan dia mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di sebentar lagi kita datang ke tempat tujuan Cibiuk. Dan lumayan jalannya banyak lika-liku, terus pegunungan, kita naik turun pegunungan. Yang penting doanya mudah-mudahan perjalanan ini sangat banyak bermanfaat buat seluruh masyarakat yang berada di Indonesia, khususnya pencinta ziarah.